Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Fasabila dengan NIM 23080101171 dari kelas C dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Hovifah Prima Hidayati dengan NIM 23080101178 dari kelas C. Di sini kami akan memaparkan sedikit tanya jawab mengenai tugas Anfisman. Yang pertama, pertanyaan sekresi asam lambung. 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan sekresi asam lambung? Sekresi asam lambung dipengaruhi oleh 1. Faktor-faktor yang muncul sebelum makanan mencapai lambung. 2. Faktor-faktor yang timbul akibat adanya makanan di dalam lambung. Dan yang ketiga, faktor-faktor di duodenum setelah makanan meninggalkan lambung. 2. Jelaskan 3 fase proses sekresi asam lambung. Yang pertama, fase sefalik terjadi sebelum makanan mencapai lambung. Yang kedua, fase lambung terjadi saat makanan mencapai lambung dan berlangsung selama makanan masih ada. Dan yang ketiga, fase usus terjadi setelah kimus meninggalkan lambung dan memasuki usus halus yang kemudian memicu faktor saraf dan hormon. Sekresi lambung dihambat oleh hormon-hormon polipeptida yang dihasilkan duodenum. Hormon-hormon ini meliputi gastric inhibitory polipeptide, sekretin, kolesistokinin, dan hormon pembersih. Selanjutnya, pertanyaan fases. 1. Apa organ yang terlibat dalam proses pembentukan fases? Pergerakan tinja dari usus besar ke rektum menyebabkan keinginan untuk buang air besar. Manuver valsava dan kontraksi otot perut meningkatkan tekanan intraabdomen untuk mengeluarkan fases lebih cepat. Sphincter ani eksterna dan otot puborectalis berelaksasi untuk mengeluarkan feses dari rektum. Otot levator ani dan puborectalis bekerja sama untuk memungkinkan pengeluaran feses sepenuhnya. Saraf eferen rektum bertanggung jawab atas sensasi penuh pada rektum dan keinginan untuk buang air besar. Cabang langsung dari S2 ke S4 dan saraf pudendal mempersarafi otot-otot sadar yang terlibat dalam buang air besar. 2. Bagaimana mekanisme dari proses pembentukan feses? Gerakan massa kolon dan gerakan peristaltik menggerakkan isi usus ke distal menuju rektum. Distensi rektal merangsang reseptor regangan dengan sinyal menyebar ke kolon descendens, sigmoid, dan rektum melalui plectus mientericus. Proses ini memulai refleks buang air besar dan memaksa feses menuju anus. Sinyal penghambat plexus mientericus mengendurkan sphincter anal internal saat gelombang peristaltik mendekati anus. Buang air besar terjadi ketika sphincter ani eksterna berelaksasi secara sukarela. Sinyal sumsum tulang belakang mengawali tindakan lain, khususnya penutupan glotis, kontraksi dinding perut, dan relaksasi dasar pinggul. Refleks buang air besar dapat dengan sengaja diaktifkan dengan menarik napas dalam-dalam dan mengontraksikan otot perut untuk meningkatkan tekanan perut. Bersama-sama, tindakan ini memaksa isi tinja masuk ke dalam rektum untuk meninggalkan refleks baru. Namun, permulaan refleks buang air besar secara sukarela tidak pernah seefektif jika refleks tersebut dimulai tanpa disengaja. Sebaliknya, menekan bagian buang air besar yang tidak dianggap dapat menyebabkan sembelit. Selanjutnya, fisiologi mual dan muntah. Bagaimana sistem saraf otonom berperan dalam mengatur respons mual dan muntah dalam fisiologi tubuh manusia? Sistem saraf otonom berperan dalam mengatur respons mual dan muntah melalui koordinasi antara pusat muntah di otak, impuls saraf dari saluran pencernaan, serta pengaruh zat kimia seperti neurotransmitter serotonin. Selanjutnya, pertanyaan metabolisme lipid. 1. Apa itu metabolisme? Metabolisme berasal dari kata etimologi yaitu meta, artinya perubahan, dan baphean, artinya lemparan. Jadi, metabolisme yaitu suatu lemparan perubahan.
Yang kedua, apa saja jalur metabolisme lipid? Jelaskan. Yang pertama, ada jalur metabolisme eksogen. Makanan berlemak yang kita makan terdiri dari trigliserid dan kolesterol. Selain kolesterol yang berasal dari makanan, dalam usus juga terdapat kolesterol dari hati yang diekskresi bersama empedu ke usus halus. Trigliserid dan kolesterol dalam usus halus akan diserap ke dalam enterosit mukosa usus halus. Trigliserid akan diserap sebagai asam lemak bebas, sedangkan kolesterol sebagai kolesterol. Di dalam usus halus, asam lemak bebas diubah lagi menjadi trigliserid, sedangkan kolesterol akan mengalami esterifikasi menjadi kolesterol ester. Dan keduanya bersama dengan fosfolipid dan apolipoprotein akan membentuk lipoprotein yang dikenal dengan kilomikron. Kilomikron ini akan masuk ke saluran limfe dan akhirnya melalui ductus thoracikus akan masuk ke dalam aliran darah. Trigliserid dalam kilomikron akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang berasal dari endotel menjadi asam lemak bebas free fatty acid FFA non esterified fatty acid NF, NEFA. Asam lemak bebas dapat disimpan sebagai trigliserid kembali ke jaringan lemak adiposa. Tetapi, bila terdapat dalam jumlah yang banyak, sebagian akan diambil dalam hati menjadi bahan untuk membentuk trigliserid hati. Kilomikron yang sudah kehilangan sebagian besar trigliserid akan menjadi kilomikron remnant yang mengandung kolesterol ester dan akan dibawa ke hati. Yang kedua, jalur metabolisme endogen. Trigliserid dan kolesterol yang disintesis di hati dan disekresi ke dalam sirkulasi sebagai lipoprotein VLDL, apolipoprotein yang terkandung dalam VLDL dalam apolipoprotein B100 dalam sirkulasi trigliserid VLDL akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase LPL dan VLDL berubah menjadi IDL yang juga akan mengalami hidrolisis dan berubah menjadi LDL. Sebagian dari VLDL, IDL, dan LDL akan mengangkut kolesterol ester kembali ke hati. Sebagian dari kolesterol di LDL akan dibawa ke hati dan jaringan steroidogenik lainnya seperti kelenjar adrenal, testis, dan ovarium yang mempunyai reseptor untuk kolesterol LDL. Sebagian lagi dari kolesterol LDL akan mengalami oksidasi dan ditangkap oleh reseptor scavenger SRA di makrofag dan akan menjadi sel busa, foam cell. Makin banyak kadar kolesterol LDL dalam plasma, makin banyak yang akan mengalami oksidasi yang ditangkap oleh sel makrofag. Selanjutnya, pertanyaan mengenai fisiologi pembentukan feses. Jelaskan bagaimana struktur villi di dalam usus halus mendukung proses penyerapan nutrien. Apa yang membuat villi sangat efisien dalam penyerapan nutrien? Villi adalah struktur berlipat-lipat kecil yang terdapat pada dinding usus halus. Fungsi utama villi adalah untuk memperluas area penyerapan nutrien. Mereka memiliki berbagai adaptasi yang membuatnya sangat efisien dalam penyerapan nutrien. Pertama, setiap vilus memiliki lapisan sel-sel epitel yang sangat tipis yang memiliki mikrofili di permukaannya, yang disebut border brush, sehingga nutrien yang diserap dengan cepat dapat masuk ke dalam sirkulasi darah. Lebih lanjut, villi juga memiliki struktur berbentuk saluran yang disebut kripta, yang menghasilkan lendir untuk melindungi sel-sel epitel dan memastikan nutrien diserap dengan baik. Selain itu, villi juga memiliki kemampuan untuk berkontraksi yang membuat dalam pergerakan makanan melalui usus halus dan memastikan penyerapan nutrien yang efisien. Sekian sesi tanya jawab dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.